izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asna Punacahini dengan NPM 251020210 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alif Rahman Setianto SEME yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mengenai pembiayaan pengelolaan lingkungan dan perhitungan sumber daya alam dalam menjaga lingkungan kualitas. Baik, izinkan saya di sini untuk melanjutkan materi pembahasan saya mengenai jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam sejenis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang artinya, manusia hanya bisa mengelola kembali bahan yang telah dipakai sehingga bisa dipergunakan dan atau dimanfaatkan kembali. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu mengenai bahan tambang. Bahan tambang ini bisa berupa emas, perak, intan, atau besi, dan lain sebagainya. Persediaan bahan tambang di alam ini apabila dieksploitasi secara berlebihan, maka suatu saat akan habis. Oleh sebab itu, penggunaan bahan tambang harus dibatasi dan juga harus dicari bahan penggantinya. Hal lain yang harus dilakukan oleh manusia yaitu melakukan daur ulang. Daur ulang selain dapat mengurangi sampah, juga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu minyak bumi. Sebenarnya minyak bumi ini di alam dapat terus-menerus terbentuk, tetapi proses pembentukan minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama. Minyak bumi ini dapat diperoleh dari alam disebut dengan minyak mentah atau crude oil, yang tidak dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan. Pengolahan minyak bumi ini dilakukan melalui destilasi bertingkat, dan hasil dari destilasi bertingkat ini diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang dapat digunakan manusia sebagai bahan bakar untuk kepentingan rumah tangga dan industri. Berdasarkan jenisnya, batu bara termasuk ke dalam sumber daya abiotik dan tidak dapat diperbarui karena dari fosil. Materi selanjutnya yaitu mengenai fraksi minyak bumi yang dapat dipergunakan oleh manusia. Yang pertama ada bahan bakar gas atau LPG. Bahan bakar ini biasa digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti kegunaan dalam masak, serta sebagai bahan dasar pembuatan produk petrokimia seperti bahan bakar dan juga bahan kimia pertanian seperti pupuk dan bahan-bahan plastik ataupun aspal. Yang kedua yaitu petroleum ether, yaitu sebagai pelarut serta cairan pembersih. Yang ketiga minyak tanah. Minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Yang keempat yaitu solar. Solar ini digunakan untuk bahan bakar diesel. Dan yang kelima bensin. Bensin ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selanjutnya yaitu ada besi dan timah. Besi ini berasal dari biji besi yang diambil melalui kegiatan penambangan. Besi ini dipergunakan manusia untuk berbagai macam kepentingan melalui dari segi bahan dalam membuat berbagai macam peralatan rumah tangga, kendaraan ataupun bangunan. Dan timah atau logam berwarna putih keperakan ini dengan kekerasan yang rendah dan mempunyai sifat panas dan bisa mengalirkan listrik dengan baik. Dengan semakin banyaknya alat elektronik yang canggih, timah juga semakin dibutuhkan sebagai bahan pokok pembuatan kabel dan lain sebagainya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai cara pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi ada 4 step atau cara pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu penghematan atau reduce. Reduce ini menggunakan barang-barang yang sudah ada atau barang bekas dengan alasan dapat menghemat sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak terpulihkan, serta dapat mengurangi sampah sehingga mencegah pencemaran. Yang kedua yaitu reuse atau penanggulangan. Jadi dalam penanggulangan ini, sampah yang tidak dapat diuraikan akan tetap sebagai sampah yang jika dibiarkan di lingkungan. Kita dapat menggunakan kembali sampah tersebut melalui penanggulangan. Untuk step selanjutnya, step ketiga yaitu pendaur ulangan atau recycle. Dalam penanggulangan ini, di mana sampah yang dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui daur ulang. Yang keempat yaitu repair atau perawatan. Misalnya dengan cara membersihkan atau merawat mesin jahit atau komputer dan peralatan lain sebagainya agar barang tersebut bisa digunakan serta kita mendapatkan kenyamanan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan pemerintah ini terdapat sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam pasal 33 ayat 3 secara tegas pasal 33 Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya yaitu melarang adanya penguasaan sumber daya di tangan orang ataupun seseorang, dengan kata lain monopoli tidak dapat dibenarkan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika dipergunakan harus melalui izin dan perlu pengawasan dari pemerintah daerah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada oknum yang mengambil hasil bumi seperti emas tanpa melalui izin pemerintah. Kemudian urusan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral, logam, batu bara, mineral, bukan logam dan batuan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan pengelolaan lingkungan dan perhitungan sumber daya alam dalam menjaga kualitas lingkungan. Lingkungan merupakan barang publik sehingga kurang menarik bagi para individu untuk langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini karena tidak semua hasil usaha akan dinikmatinya sendiri berhubungan adanya sifat eksternalitas yang terkandung di dalamnya. Maka pemerintah yang harus bertanggung jawab mengelola lingkungan secara keseluruhan sehingga para individu yang semula kurang berminat mengelola lingkungan akan mau mengelola dengan baik. Untuk itu, memang diperlukan adanya pengelolaan yang disebut dengan pemerintah atau pengawasan, serta ekonomi. Kedua alat tersebut dimaksudkan untuk mendorong atau menyadarkan masyarakat agar atau mau untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu di mana ada hal yang harus didasari karena pemerintah sendiri pun tidak mempunyai keterbatasan dalam kemampuan untuk mengelola lingkungan. Yang pertama mengenai instrumen kebijakan, kemudian ada pajak dan retribusi, selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian pungutan atau denda terhadap pencemaran, selanjutnya ada asuransi kerugian lingkungan, dan adanya uang tanggungan atau deposit, kemudian penentuan harga sumber daya alam, dan adanya dana internasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan sumber daya alam dan lingkungan. Munculnya pemikiran mengenai perhitungan sumber daya alam dan lingkungan berkaitan dengan semakin meningkatnya perhatian
dunia terhadap masalah kelangkaan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Berbagai pertemuan internasional yang membahas pentingnya dilaksanakan perhitungan sumber daya alam dan lingkungan untuk menjamin tercapainya penggunaan yang berkelanjutan serta membahas tentang metodologi perhitungan telah berulang kali dilaksanakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan sumber daya alam dan lingkungan. Henry Peskin dan Ernest Lutz 1990 berpendapat telah membuat studi literatur mengenai penyusunan neraca sumber daya dan lingkungan. Ada beberapa pendekatan perhitungan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat dibedakan menjadi pendekatan pendapatan, pendekatan kesejahteraan, baik dengan perhitungan fisik dan perhitungan moneter. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia sendiri pun tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam sejenis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang artinya manusia hanya bisa mengelola kembali bahan yang telah dipakai sehingga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan kembali. Manusia diharapkan memanfaatkan sumber daya alam sejenis ini secara hati-hati, hemat, dan menjaga kelestariannya. Caranya dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak berlebih-lebihan. Agar generasi yang akan datang tidak kehilangan haknya, kita perlu melakukan konservasi sumber daya alam. Konservasi ini artinya memelihara dan mengelola. Misalnya dengan melakukan penghematan bahan, kemudian pendaur ulangan, penanggulangan, perawatan, serta adanya kebijakan pemerintah yang diharapkan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada oknum yang mengambil hasil bumi seperti emas tanpa melakukan izin dari pemerintah terlebih dahulu. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Alif Rahman Setianto telah menyimak materi dari saya pribadi. Untuk itu saya akan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.